Belasan penumpang bus Bangau Mas panik saat melihat bus Bintang Mas terlibat aksi saling mendahului di jalur poros Pantura Lamongan Babat. Tak hanya membahayakan keselamatan penumpang, aksi kedua sopir juga membahayakan pengguna jalan lain. Usai saling kejar di jalan, kedua sopir bus beserta krunya terlibat percekcokan di pinggir jalan hingga harus dilerai penumpang. Usai viral, kedua sopir bus serta pemilik perusahaan dipanggil ke Polres Lamongan. Kedua sopir bus diskorsing selama 2 minggu dan menahan kedua bus. Sementara di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, 2 longboat yang saling adu kecepatan dan membawa belasan karyawan bersenggolan hingga menyebabkan kedua perahu tenggelam di kedalaman 50 meter di tengah laut perairan Pulau Tomia. Suasana kepanikan pun terjadi, bahkan penumpang wanita histeris sahut menyahut hingga seluruh korban bisa dievakuasi. 2 orang dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan karena mengalami lemas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berunjuk rasa memprotes jam operasional truk tambang. Warga menuntut perbaikan jalan yang rusak parah dan pembangunan jalan khusus truk. Warga juga sempat kesal karena seorang warga Parung Panjang tewas terlindas truk tronton yang bermuatan lebih dari batas tonase di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Warga sempat menahan truk tambang tersebut lantaran bukan jam operasional yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Sebelumnya, jam operasional truk tambang itu jam 8 malam hingga jam 5 pagi. Kini peraturan pemerintah itu dirubah menjadi jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Seekor monyet ekor panjang atau makaka menyerang dan meneror warga di Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Total ada 5 orang yang menjadi korban serangan monyet. Korban yang diserang mulai dari anak-anak hingga manula dengan luka di tangan, kaki, hingga bagian leher. Diduga monyet yang melakukan penyerangan ini milik warga yang terlepas dan lebih dari 1 ekor. Akibat sudah sangat meresahkan, 1 monyet akhirnya ditembak mati menggunakan senapan angin. Upaya ini dilakukan agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan. Sementara di Barito Utara, Kalimantan Tengah, warga dikejutkan dengan ditemukannya sarang ular kobra di gudang mebel Jalan Putra Sabui, Muara Teweh. Petugas yang berusaha mengevakuasi sempat diserang ular sepanjang 1,5 meter yang sembunyi. Usai ditangkap, ular dimasukkan ke karung dan akan dilepaskan kembali ke habitatnya jauh dari permukiman. Tim Liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Keluarga ibu melahirkan mendatangi dan mengamuk di sebuah klinik di Jalan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka tak terima dengan kematian bayi yang baru dilahirkan saudaranya diduga akibat pelayanan buruk dari pihak klinik. Bayi laki-laki itu terlahir dengan berat 1,7 kg Senin malam. Karena terlahir prematur, bayi kemudian dimasukkan ke dalam inkubator. Namun pagi harinya pihak klinik menyerahkan bayi tersebut kepada keluarga untuk dibawa pulang. Selasa malam, kondisi bayi memburuk sehingga kembali dibawa ke klinik tersebut dan dinyatakan meninggal dunia usai diperiksa. Untuk memastikan kematiannya, keluarga kemudian membawa bayi ke rumah sakit. Tidak memberikan pelayanan yang baik gitu kepada keluarga, gitu kepada kita. Nah, gini ya, yang bikin saya ini benar-benar keluarga tidak terima. Katanya si bayi diobservasi setiap 1 jam sekali, diobservasi. Katanya nanti bisa dikasih ASI. Kalau misalkan sudah ada pemberitahuan dari suster dari bidan, tapi malah pada tidur.
Keluarga bayi kini menuntut pertanggungjawaban pihak klinik. Sementara pihak klinik belum bersedia memberikan keterangan terkait dugaan malpraktik tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Berawal dari permainan kuda tomplok, seorang pelajar SMP kelas 8, MA, 13 tahun, tewas di Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Korban yang sebelumnya tak sadarkan diri sempat diberikan oksigen, namun korban tidak merespon. Korban tewas usai dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, korban bersama 11 temannya tengah asik bermain kuda tomplok di ruang kelas sebelum melaksanakan sholat Jumat. Tiba-tiba korban terjatuh dan tidak sadarkan diri hingga dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawanya tidak tertolong. Selain fisik korban yang kecil, kondisi korban saat bermain dalam keadaan sedang sakit. Ketika sudah main, anak ini jatuh, kemudian dilakukan penanganan oleh teman-temannya, kemudian dibawa langsung ke rumah sakit, dan sampai di sana ketika pemeriksaan dokter beliau dinyatakan meninggal. Pasca kejadian, polisi melakukan olah TKP dan memeriksa saksi. Sementara keluarga sudah mengikhlaskan kejadian ini dan tidak menempuh jalur hukum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena takut ditinggal suami, seorang ibu di Kuburaya, Kalimantan Barat, tega menjadikan anak gadisnya sebagai pelampiasan nafsu sang suami. Mirisnya lagi, aksi ayah cabuli putri kandungnya itu terjadi sejak tahun 2020 hingga korban hamil 2 kali. Pasangan suami istri warga Kuburaya, Kalimantan Barat diamankan polisi karena berbuat cabul terhadap putri kandungnya. Aksi cabul itu berlangsung sejak tahun 2020 di bawah ancaman pelaku ayah. Korban pun hamil hingga 2 kali. Namun pelaku bersama sang istri menggugurkan kehamilan korban untuk menutupi aib. Dalam melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengancam akan membunuh korban. Sementara pada sang istri, ia mengancam akan bunuh diri jika hasrat cabulnya terhadap korban tidak dipenuhi. Ironisnya, sang istri menyetujui aksi cabul pelaku terhadap korban hanya karena takut ditinggalkan suaminya. Pencabulan ayah terhadap putri kandungnya itu terbongkar setelah korban kabur dari rumah dan melapor ke Mapolres Kuburaya. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Seorang guru SD di Karawang, Jawa Barat, nekat mencabuli sejumlah muridnya dengan iming-iming nilai bagus. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, seorang guru ngaji tega mencabuli 17 muridnya yang berumur di bawah 10 tahun. Polisi mengamankan SP alias PJ, guru SD yang tega melakukan aksi pelecehan kepada 5 orang siswinya. Hasil pemeriksaan, pelaku sudah melakukan aksi cabulnya sejak Agustus 2022. Aksi pelecehan dilakukan saat jam pelajaran berlangsung. Dengan iming-iming, korban mendapatkan nilai bagus jika menuruti kemauan tersangka. Selain tersangka, polisi juga mengamankan baju para korban serta ponsel milik korban dan pelaku. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, polisi menangkap PR, 51 tahun, seorang guru ngaji yang tega mencabuli 17 muridnya yang rata-rata berusia di bawah 10 tahun. Seluruh korban mendapatkan perlakuan tidak senonoh pada organ intim mereka usai jam belajar mengaji selesai. Aksi ini sudah dilakukan pelaku selama 3 tahun. Pelaku mengaku khilaf jika terjadi perbuatan tidak senonoh tersebut. Sebelum melakukan pencabulan terhadap muridnya, pelaku terlebih dahulu membuka video dewasa di telepon seluler miliknya. Selain mengamankan pelaku, polisi menyita ponsel milik korban. Dari Karawang, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Seorang siswi kelas 2 SMA dicabuli 4 laki-laki setelah sebelumnya dipaksa minum minuman keras di sebuah kamar indekos di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, seorang siswi SMP menjadi korban pelecehan pemuda yang kecanduan film porno.
mencabuli dan setubuhi siswi kelas 2 SMA di Sidoarjo, seorang pria berinisial EA, 19 tahun, warga Sidoarjo Kota akhirnya ditangkap polisi. Pelaku yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini melakukan aksi bejatnya bersama 3 orang lainnya. Salah satunya merupakan pelajar kelas 2 sebuah SMA swasta. Sebelum mencabuli dan menyetubuhi korban, pelaku sebelumnya pesta minuman keras di sebuah kamar kos. Mereka kemudian memaksa korban untuk ikut minuman keras jenis arak hingga mabuk. Aksi bejat para pelaku berhasil diketahui polisi setelah korban melapor ke orang tuanya. Minuman keras, minum arak di situ secara bergiliran. Setelah kemudian korban ini mabuk, kemudian oleh pelaku mulai melakukan perbuatan cabul. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, seorang pemuda melecehkan seorang siswi SMP di kawasan Kukusan. Aksi pria bejat tersebut terekam kamera CCTV. Korban pelecehan saat itu sedang berjalan seorang diri. 3 hari setelah peristiwa, polisi menangkap pelaku yang ternyata telah melakukan aksi pelecehan sebanyak 17 kali. Ia mengakui aksinya karena sering menonton video porno. Tim iNews melaporkan. Nekat beraksi mesum di media sosial, seorang transgender di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti melanggar Undang-Undang ITE terkait pemuatan konten keasusilaan. Viral di media sosial, seorang transgender berinisial ARP 22 tahun melakukan aksi asusila sesama jenis. Ironisnya, aksi tak senonoh yang dilakukan di sebuah hotel itu direkam dan disiarkan secara langsung. Aparat kepolisian Polrestabes Makassar kemudian menangkap pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka. Polisi kini masih mencari pelaku lain berinisial GF yang melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut. Kemarin sudah kita tetapkan tersangka karena perbuatannya melakukan di live sehingga ya mendistribusikan, maka kita kenalkan dia pasal Undang-Undang ITE ya, yaitu pasal 45. Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti ponsel milik pelaku yang menyimpan rekaman video. Pelaku dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika lantaran dengan sengaja membuat konten yang melanggar kesusilaan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima rambut siswa dicukur paksa kepala sekolah, belasan orang tua murid SDN Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat menggeruduk ruang kantor kepala sekolah. Aksi guru cukur siswa juga terjadi di Bali. Belasan orang tua murid Sekolah Dasar Negeri 06 Duri Kosambi, Jakarta Barat menggeruduk kantor kepala sekolah lantaran tak terima rambut anaknya dicukur paksa. Para orang tua mengaku usai dicukur rambutnya anak-anak mereka sempat malu keluar rumah. Emosi orang tua siswa teredam setelah pihak sekolah menyatakan permintaan maaf dan mengaku hanya menjalankan aturan. Lah, kok sampai gua begini, Ji? Siapa yang motong? Ibu kepala sekolah. Kamu nakal? Tidak, dia bilang. Kenapa begini? Tiba-tiba Bu kepala sekolah naik ke atas langsung potong rambut anak semua murid. Tujuannya adalah mendisiplinkan, memenuhi aturan sekolah. Itu saja, alhamdulillah mereka terima dengan clear tadi. Masalah sudah selesai. Sementara itu di Bali viral seorang mencukur paksa siswa di SMPN 2 Kuta Badung. Sebelumnya guru sudah mengingatkan siswa dan wali muridnya untuk merapikan rambut. Namun tidak diindahkan. Rahasia kerapian pun digelar. Rambut dipotong paksa sebagai pilihan terakhir. Sayangnya hal ini justru berbuntut panjang hingga terjadinya pelaporan ke kepolisian setelah upaya mediasi tidak menemui kesepakatan. Tim iNews melaporkan. Seorang pesepeda jatuh tersungkur usai jadi korban penjamretan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Lintas iNews Siang.
Seorang pria menjadi sasaran amuk para pemuda yang terlibat tawuran lantaran berniat membubarkan aksi tawuran kelompok remaja di Jalan Kayu Manis 7, Matraman, Jakarta Timur. Peristiwa ini terekam kamera CCTV warga. Kejadian bermula saat korban mendatangi para pelaku dan berusaha mendamaikan aksi tawuran. Namun bukannya bubar, para pelaku tawuran ini justru kesal hingga kalap mata memukul kepala korban menggunakan bambu. Korban mengalami luka serius di kepala berujung koma. Beruntung petugas Polsek Matraman berhasil mengamankan 3 pelaku, MAS 18 tahun, MR 19 tahun, dan IM 17 tahun yang kini dititipkan ke panti sosial. Nah, setelah mereka melakukan tawuran ini, korban melihat dan korban ini punya niatan untuk membubarkan. Nah, pada saat korban ini melakukan niatan untuk membubarkan tersebut, kemudian dari kelompok Palmeriam ini merasa tidak terima. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pemuda dijambret pengendara sepeda motor saat bersepeda di Jalan Raya Kalimalang Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban hilang keseimbangan dan terjatuh saat tasnya dijambret. Aksi pelaku terekam kamera rekan korban. Penjambretan terjadi saat pagi hari di mana kondisi lalu lintas masih sepi. Aksi kejahatan di kawasan ini diketahui warga sekitar bukan kali pertama terjadi. Kalimalang sini, Mas? Iya. Di sini emang rawan, Mas? Rawan. Jambretan gitu ya? Jambretan, kebobolan ruko. Kini polisi masih memburu keberadaan pelaku berbekal rekaman video. Petugas juga akan gencar patroli di kawasan tersebut mencegah maraknya aksi kriminalitas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri motor diikat di tiang listrik dan nyaris jadi bulan-bulanan warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri tewas setelah kepergok dan diamuk massa. Dua pelaku pencurian diikat warga di tiang listrik di pinggir Jalan Pantura, Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya, keduanya tertangkap basah usai terjatuh saat berusaha membawa kabur motor. Beruntung petugas patroli dari Polsek Gebang yang menerima laporan segera tiba di lokasi. Petugas sempat kewalahan menahan amarah warga yang terus mendaratkan bogam mentah ke arah pelaku. Keduanya akhirnya berhasil dievakuasi petugas dan langsung dibawa ke Mapolsek Gebang. Langsung kendaraan itu ketika jalan 1-2 meter langsung di-tracker sama massa dan langsung dikejar. Anggota kami juga mengamankan pada saat itu karena memang kebetulan pas ada di TKP lagi sedang patroli siang. Dari pengakuan tersangka, keduanya telah beraksi lebih dari 11 lokasi dengan menggasak belasan kendaraan. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dua pria dikeroyok massa usai kepergok mencuri sepeda motor di Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Meski sudah meminta ampun, warga yang geram terus menghakimi kedua pelaku hingga tak berkutik. Bahkan satu pelaku akhirnya tewas di tempat, sementara rekannya kritis saat evakuasi polisi. Sebelumnya kedua pelaku berusaha mencuri sebuah sepeda motor yang tengah dipanaskan. Aksinya kepergok korban hingga keduanya kabur, namun tertangkap lantaran menabrak seorang ibu. Keduanya tak bisa berkelit saat warga menemukan kunci letter T. Pelaku mengambil kesempatan dan membawa kabur kereta dan diteriaki oleh warga di tempat dan membuang kereta itu, lalu mereka lari dengan kendaraan satu lagi. Mereka menabrak korban kedua, anak sekolah, dan disitulah warga menangkap mereka dan memasang mereka. Selain pelaku, polisi juga mengamankan motor korban sebagai barang bukti. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan.
6 penagih utang atau debt collector babak belur dihajar warga karena membawa paksa sebuah mobil pickup di Desa Mejoyo, Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Medan, Sumatera Utara, satu keluarga nyaris menjadi korban pembunuhan 2 orang pria. Ratusan warga Desa Mejoyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, mengeroyok 5 penagih hutang yang akan kabur mengendarai minibus. Aksi main hakim sendiri ini terjadi setelah pemilik mobil berteriak saat kendaraannya akan dibawa pelaku. 5 pelaku akhirnya ditangkap, sementara 1 orang lainnya sempat kabur dan baru bisa diamankan setelah dikejar warga karena berusaha melarikan diri. Ke-6 orang itu kemudian dibawa polisi ke Polres Mojokerto. Tidak tahu Pak, soalnya saya posisi ada di warung, terus ada mobil Avanza hitam Bu, pokoknya warna hitam. Nah ini terus di orang turun satu, dibawa mobil ini. Dibawa terus yang punya bilang maling, akhirnya saya kejar sama. Kelima pelaku hingga kini masih diperiksa polisi yang juga menyita mobil pickup yang sempat dibawa kabur sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin iNews melaporkan. Sambil mengacungkan senjata tajam, seorang pria berusaha menyerang satu keluarga pengusaha rumah makan di Jalan Sikambing, Medan. Takut terkena sabetan senjata tajam, korban lari melalui pintu depan. Namun ternyata pelaku lain sudah menunggu di dekat pintu. Korban pun nyaris terkena sabetan, namun anak dan suami korban langsung menghadang pelaku dan mengamankannya sambil berteriak minta tolong. Akibat penyerangan ini suami korban mengalami luka sabetan di bagian tangan. Yang satu mengunci diri di atas, yang satu lagi kami suruh warga tahan. Dia masih mengurung diri di atas, setelah polisi datang baru mulai dibakar. Untuk mencegah polisi naik. Berarti dia panik ya? Iya. Saat dia diamankan dalam kondisi luka bakar, Bang. Cuman dia terbakarnya kapan saya kurang tahu karena CCTV-nya sudah dicek. Polisi segera mengamankan 2 orang pelaku, di mana satu pelaku mengalami luka bakar karena mencoba membakar rumah korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Menjanjikan pekerjaan sebagai PNS, seorang pegawai negeri sipil di Tangerang Selatan, Banten ditangkap polisi. Pelaku memeras korban hingga 150 juta rupiah. Anggota unit Reskrim Polsek Pondok Aren menangkap seorang pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Tangerang Selatan, Banten berinisial HW. HW yang kesehariannya bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol ini ditangkap karena diduga menipu seorang warga dengan menjanjikannya menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tak hanya itu, pelaku pun memeras korbannya dengan total kerugian hingga 150 juta rupiah sebagai uang sogokan untuk dapat langsung bekerja. Aksi itu dilakukan pada 2022 lalu. Pelaku ditangkap di rumahnya di Majalengka, Jawa Barat setelah buron dan tidak masuk kerja. Dan baru dilaporkan ke Polsek Pondok Aren bulan Juli 2023. Jadi lumayan panjang rentang waktunya ya. Tim kami terus melengkapi semua administrasi penyidikan, lakukan gelar perkara. Yang bersangkutan pun sudah kita panggil untuk klarifikasi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan polisi. Ia terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Warga Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur digegerkan kelahiran seekor babi mirip manusia. Lintas iNews Siang segera kembali. Truk bermuatan bawang merah ini berusaha masuk ke dalam kapal feri di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Namun karena kelebihan muatan, truk yang berjalan mundur ini tiba-tiba miring ke kiri hingga terbalik dan membuat muatan bawang merah berhamburan ke dermaga. Video kecelakaan ini pun viral. Pihak dermaga menyatakan kejadian akibat truk melindas ban serep yang terjatuh hingga membuat badan mobil oleng saat hendak masuk ke kapal.
Beruntung sopir tidak mengalami cedera akibat kejadian ini. Meski sempat tertahan, namun aktivitas di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare kembali berjalan normal dan tidak mengganggu jadwal keberangkatan kapal. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Sepak Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur digegerkan kelahiran seekor anak babi yang bentuk dan wajahnya mirip manusia. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah video amatir memperlihatkan seekor anak babi yang baru lahir memiliki satu bola mata dan memiliki kulit berwarna putih mulus tanpa bulu. Induk babi melahirkan sebanyak 10 ekor anak babi, namun anak babi yang ketujuh terlahir dengan kondisi berbeda. Bentuk tubuh seperti anak babi dengan 4 kaki, namun wajahnya mirip manusia, terutama bagian kepala. Kulitnya juga mirip kulit manusia, hal yang tidak biasa pada babi umumnya. Pemilik babi panggil orang tua di sekitarnya untuk melihat secara bersama, dan orang tua tersebut memberitahu kepada si pemiliknya bahwa babi tersebut harus dikubur. Anak babi yang lahir Jumat 17 November itu hanya bertahan sekitar 5 menit.